Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka al-amsal al-jum'ah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan dan larangan-larangan. Juga pentingnya kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari apa manfaat dan fadilahnya. Nabi bersabda, man salaka yang ilman, barang siapa yang mempermudah itu kadang aslinya susah, tetapi dipermudah. Barang siapa yang mau untuk mempermudah langkahnya mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita cermati besok prosesnya orang masuk ke dalam surga, dari padang mahsyar kemudian masuk ke dalam surga lewat suatu jembatan yang orang dulu mengatakan namanya Wotogalakin, ya, atau titian rambut dibelah 7. Saking apa? Saking susahnya, yang terbentang di atas neraka jahanam, banyak yang jatuh menjadi penghuni neraka. Nah, kalau kita kepengen dimudahkan dalam proses masuk surga, mari kita berusaha untuk memudahkan langkah mencari ilmu. Meskipun ya banyak halangan, tantangan di tangan, entah yang namanya badan yang sok-sok ada sakit atau kerja yang lainnya, monggo untuk di manage, diatur supaya kita ini mudah dan sergap untuk mencari ilmu, dan semoga besok Allah memudahkan langkah masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering orang bicara tentang hak asasi, ya. Hak itu cenderung pada kebaikan atau kenikmatan yang akan dicapai, tapi kadang-kadang melupakan kewajiban asasi. Maka kalau orang itu cenderung untuk mementingkan dan menuntut hak asasinya, akan terjadi berbagai macam cekcok, ya. Suami menuntut haknya, itu dalam itu maka jadi cekcok. Maka di dalam Islam itu kita diajarkan kewajiban asasi.
Kita tidak perlu untuk memperlukan hak asasi. Kenapa? Niatan kita ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kita perlu berusaha untuk mempelajari apa kewajiban asasi kita, kemudian kita penuhi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kemudian apa saja kewajiban asasi kita? Yang pertama, kewajiban asasi kepada Allah, yaitu kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Di dalam surat An-Dariyat, surat yang ke-51 ayat 56, Allah telah berfirman, wahai jin dan manusia, fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi berbagai macam makhluk, apakah malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan, atau benda-benda mati yang ada di angkasa semuanya itu diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya. Seperti masalah tumbuhan dan binatang itu diciptakan untuk melayani kepentingan dalam untuk ibadah kepada Allah. Ya, karena itu kalau orang itu di dalam hidupnya mau beribadah, berarti dia sudah memenuhi kewajiban asasinya. Ya, tetapi sebaliknya, kalau nggak mau ibadah, berarti tidak kewajiban asasinya. Kemudian di dalam Islam yang namanya ibadah tidak cuma sholat. Ya, ibadah ada dua. Yang pertama, ibadah mahdhur, ibadah ubudiyah, ibadah yang caranya, waktunya, tempatnya sudah ditentukan Allah. Contohnya apa? Contohnya sholat, ya, puasa, haji, ya, sudah ditentukan. Puasa sekarang kok antri itu sampai 30 tahun. Bawa haji kan Indonesia baik, ya nggak bisa. Sampaikan al-hajju bil arafati. Puncak haji itu namanya wukuf, ya, itu di Arafah, nggak boleh diganti di Solo, nggak boleh, ya, karena di Arafah. Atau saat juga begitu, namanya mahdhur, ditentukan waktunya, ya, ditentukan tata caranya dan sebagainya, namanya ibadah mahdhur. Yang kedua adalah ibadah muamalah, ibadah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan, minum, tidur, ke belakang, ke tetangga, berkeluarga, dalam muamalah, berdagang, bertani, itu semua muamalah. Makanya pentingnya kita meniatkan semua untuk ibadah. Al-farqu bainal wa ibadah aniyat. Perbedaan antara ibadah dan kebiasaan pada niatnya. Ketika kita makan niatnya untuk ibadah, maka jadi ibadah. Tetapi kalau makannya niatnya supaya kenyang, ya paling dapat kenyang, gak dapat ibadah. Makanya berusaha untuk meniatkan semua untuk ibadah kepada Allah. Termasuk melepas bangun tidur dengan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautina sebagai sebuah ibadah. Kemudian ibadahnya kepada Allah itu dengan mengikhlaskan dan memurnikan ibadahnya untuk Allah. Di dalam surat An-Nisa dikatakan, wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, sembahlah Allah, ibadah, jangan menseruan dengan sesuatu apapun. Enggak boleh untuk disyarikatkan, ikhlas lillahi ta'ala. Contohnya sholat.
Nabi itu mengatakan kepada kita, inna sholati wa nusuki wa lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah yang lain, puasa atau menyembelih korban itu, atau hidup dan sholat untuk Allah la syarikalah, ya, tidak ada satu bagi Allah Ta'ala. Sekarang ada istilah, ya, kita beramal tidak butuh validasi manusia. Gak butuh divalidasi, gak butuh disahkan oleh manusia. Orang infak dengan rahasia, gak ada yang tahu, gak masalah, gak butuh validasi manusia. Nah, bisa bang, ketika kurang lebih berapa? 1 bulan lagi, ya, kita akan kedatangan apa? Hari Idul Adha, ya, saya sampaikan Bapak Ibu, yang berkorban, ya, yang apa namanya amal soleh, sing beleh, sing nyacah, itu kalau ikhlas tidak butuh validasi dari manusia, diparingi, ditompo, diparingi, namanya orang ikhlas. Bang diparingi berarti dewe. Banyak satu banyak, memang kadang-kadang kita diuji seperti itu. Pani kalian jangan piye to. Aku nang dia malah dilompati. Alhamdulillah. Kita ulangi dikit-dikit. Monggo jangan diserikatkan. Saya contoh lagi tabrak seorang ibu sudah masak enak-enak, karena tekon itu malah boten dahar. Karena apa? Wis dijajakne kanca ngantek mele-mele. Ya wis pangan dhewe. Tidak butuh validasi, yang dong ikhlas lillahi. Makanya sudah usahakan untuk ikhlas. Juga seandainya seorang bapak wis didosasi 20 juta kok mung dijangan keloncong karo sambel kambing, yang ditompo dengan teguh, ya, jangan diundeh-undeh. Pun kita lanjutkan. Kemudian tadi saya sampaikan, kita diajari Allah lewat Nabi Ibrahim dalam mengikhlaskan amal. Kul, katakan, nyatakan, niatkan, inna sholati wa nusuki wa lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah lu, dimana ibadah korban aku dan sebagainya, wa mahyaya, dan hidupku dari bangun tidur sampai tidur kembali, makanku, minumku, berpakaianku, ya, kemudian juga kematianku, itu semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. La syarikalahu, ya, tidak ada baginya. Jadi kita jangan sampai menserikatkannya kepada selain Allah, termasuk namanya riya atau pamer. Amal kita nggak perlu dipamerkan, nggak perlu dipamerkan pada orang, nggak perlu diceritakan pada orang lain, ya. Nanti tidak timbul namanya dualisme atau serikat tadi, ya. Bahwa itu dan dengan aku diperintah Allah, yang itu perintah kita hanya untuk ibadah, karena Allah dan aku menjadi awalnya orang-orang yang Islam, orang-orang yang mau bersandar kepada Allah. Kita sama kepada Allah, ya. Itu
orang Islam itu orang yang menghadap Allah Ta'ala, supaya semuanya itu manut kepada Allah, bukan kepada hawa nafsunya. Contoh ya, ada uang sedikit tapi halal, dengan banyak tapi haram, pilih sing pundi? Alhamdulillah kita pilih sing banyak or halal, monggo mang milih lo boten larang. Ya, nek enten ya. Meskipun itu banyak tapi karam, ya kita tidak perlu untuk memakannya. Kita manut, ya, atau yang lainnya ini agak kan tentang bab pernikahan. Ya, Allah katakan janganlah kita itu menikahkan anak kita dengan laki-laki yang kafir, meskipun laki itu adalah orangnya tampan dan kaya raya. Demikian juga kita harus punya anak begitu, jangan sampai menikah dengan wanita yang kafir meskipun cantiknya kayak mak lampir. Nah, jangan dinikahkan. Kenapa? Karena orang kafir itu mengajak ke neraka dan mengajak pada surga. Jadi kenikmatan dunia ini jangan sampai menghalangnya dari berada kepada Allah. Dan perlunya kita berusaha memahami kehakiman Allah dalam berbagai macam keputusan-keputusannya, supaya kita mau untuk menolak dengan lapang dada. Contohnya, orang itu kalau pas diberi musibah kebanyakan tidak bisa menerima. Ya, kenapa? Karena yang adalah rekosonya orang kena musibah. Kemudian kita berusaha untuk memahami fadilah musibah. Apa fadilah musibah? Yang pertama, musibah itu dapat mengingatkan kita kepada nikmatnya Allah. Ya, ketika masih sehat, ya kan itu suatu nikmat. Dan ketika sakit baru terasa nikmatnya orang sehat. Yang kedua, manfaat musibah itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Yang ketiga, di balik musibah itu ada pahala dan amal soleh yang tiada tara. Kadang-kadang dengan musibah itu Bapak Ibu, Allah bermaksud meninggikan kita ke suatu makom tempat yang tempat itu nggak bisa kita dapat dengan amal soleh kita. Makanya kalau semakin kita belajar, itu semakin pandai, ya. Sehingga ketika ada masalah tidak akan kita tinggalkan. Sing bener niku dungane, ya Allah jauhkan saya dari musibah, atau supaya diberi kekuatan untuk menghadapi musibah. Kalau di sana tidak akan kena musibah, tapi tidak mendapat amal soleh. Tetapi kalau orang itu minta kekuatan sehingga dia mampu untuk menghadapi musibah, diparingi dawuh angkat beban 100 kilo sak kuintal, terus boten kuat, dongane pripun? Nyuwun diwakan apa nyuwun disuda bebane? Nyuwun ditambahi kekuatan apa disuda bebane? Nyuwun dikuatkan badannya, ben saged kuat untuk ngangkat tadi. Jangan kita dikurangi bebannya. Dan kenapa? Karena kita tidak punya biasanya yang lebih tinggi. Kalau kita pas menghadapi ujian dan kita tidak mampu, terus kita minta tambahan kemampuan, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian
dan kalau kita diberi kemauan kita akan mampu untuk menghadapinya. Terus kemudian ibadah itu bukan sehari 2 hari, bukan tetapi sampai kita meninggal dunia. Maka katakan waktu apakah hatta yang yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi ibadah itu sampai akhir hayat, bukan sampai akhir Ramadan. Ya, kalau belum meninggal tetap hidup ibadah terus. Dan itu sebagai bentuk atau penentu kenajian di hadapan Allah. Nabi sabdakan innamal aubi khawati, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Ketika kita mampu untuk mengakhir dengan kebaikan, dengan keimanan, ya, keislaman, maka kita akan dapatkan namanya husnul khotimah, ya. Contohnya Abu Bakar dan sebagainya, ya. Tetapi kalau orang itu mengakhiri hidup dengan kemusyrikan, kalau ada kan namanya hukul khotimah. Makanya kemudian sebagian doa yang kita baca adalah Allahumma ini asal husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah, dan semoga kita semuanya diberi husnul khotimah. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, kita itu adalah yang diciptakan dengan berpaturunan, sehingga kita punya bapak dan ibu, maka kita sebagai anak, ya, punya beberapa kewajiban meskipun orang sudah meninggalkan dunia. Ya, apa kewajiban anak? Yang pertama, wa bil ihsana. Wahai manusia, maka dengan kedua orang hendaklah kamu berbuat baik, mulai dari tutur kata atau yang lainnya dibuat dengan yang sebaik-baiknya. Ya, kalau dengan bapak ibu harus namanya ada ikram, menghormati pada bapak ibunya. Ya, kalau orang-orang itu ketika bapaknya sudah nantikan anaknya menundukkan kepala, maka boleh sama dede. Sama saya ini, yang kalau HP anaknya malah. Kemudian ihsan kita itu kepada orang tua dalam bentuk rangka untuk ibadah, bukan untuk menuntut bapak kita. Cerita boleh. Ada seorang bapak punya anak, kemudian ketika masih kecil anaknya ditinggal sampai 30 tahun. Ya. Kemudian 30 tahun bapaknya pulang dalam keadaan sakit-sakitan. Pertanyaannya, ya, kira-kira anak tadi mau nggak berdoa pada orang tuanya, pada bapaknya? Bapak orang genah, aku tidak ditinggal. Nah, saya ini mulai mesloron, rasuti, namanya tidak Islam. Ya, meskipun bagaimanapun ke orang tua, kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita, karena merupakan perintahnya Allah Ta'ala. Demikian untuk yang lainnya, Bapak Ibu. Makanya kita Bapak Ibu, kalau kita ikhlas tidak akan terpengaruh oleh siapapun, ya, tetap berbakti kepada orang tua. Terus kemudian di dalam surat dikatakan yang pertama bahwa Allah sudah menetapkan beberapa ketetapan. Yang pertama, Allah tahu ilahiyah. Yang pertama, Allah menetapkan bahwa kita jangan sampai beribadah kepada Allah. Enggak perlu ibadah kepada bintang dan rembulan atau yang lainnya. Ya, sebagian orang non-Islam mengatakan,
Kita ini harus berterima kasih kepada hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kemudian mulai kenapa ada tumbuhan diparingi daran, gimana tuh? Paling namanya sajil, ke iwak barang, ke endok barang. Nah, tumbuhan kan makannya bukan dok, ada apa? Pupuk. Nah, oke, dikasih itu nama dok, bukan dia menungso. Nah, namanya contoh yang tahu. Kemudian yang kedua, dan yang nama hendaklah kamu berbuat baik. Mulai dari orang masih sampai kemudian ketika orang itu sudah sampai pada masa sepuhnya. Nah, puasa bapak ibu yang ngapunten nek diganti serba orang pena. Ajeng ngomong banter darah iwani. Omongan ora krungu. Gitu. Apa ngapun kalau pas sudah sepuh dan lorong ya. Kemudian langsung saja sampai namanya tidak bisa apa-apa ya, BAB BAK itu dahar rutan dhuwur pasur gitu. Kalau kita lihat padanya ya rekoso buka kali langsung bau aromaterapi gitu. Tapi kalau kita lihat sabda Nabi bahwa idoku ini makanya idol banget. Besarnya batu sebenarnya besarnya ujian ya, sehingga semakin berat semakin banyak pahalanya. Gitu. Sudah tidak bisa apa-apa, gitu. Kemudian sok-sok ya umuringan sebenarnya. Jadi ngomong kurang cocok kemudian uring tambah kudu sabar tadi. Ya, kemudian biasanya rodok sensi, sensitif, gitu. Enek ngomong rodok banter kemudian sensitif, gitu. Lebih lagi, gitu. Semakin supaya susah lagi. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah kemudian dapat pada orang. Dan ini pengalaman saya Bapak Ibu. Pengalaman saya, kalau kita itu belum mampu kepada suatu hal yang baik, terus kita berdoa, ngadepi wong tuwa boten sabar, terus donga nyuwun diparingi sabar. Sabar, kegiatan, keikhlasan, dalam menghadapi atau pada orang tuanya. Wah, diparingi sabar, alhamdulillah ya. Jangan sebaliknya, orang mati loh. Namanya orang yang tidak sabar. Ada sahabat Nabi matur pada Nabi, wahai Nabi, saya punya bapak ibu yang sudah tua. Ya, setiap saya lain dengan bermacam pelayan yang baik, saya bulan sebagainya. Pertanyaan bapak ibu, sudahkah saya bisa membahas pada orang tua kita? Sudah katakan belum, ya. Kamu belum bisa mohon pada bapak ibu. Kenapa kok belum bisa? Karena bapak ibumu itu melayani kamu ketika kecil dengan harapan kamu itu akan jadi anak yang hidup. Kita bu, anak loro nangis digendong dineng-neng disone ben apa? Ben mati no ben urip. Kita sementara bapak kita atau kita yang sudah sepuh, di bulan di nomor, lalu kemudian kadang-kadang kok jurang dan mati. Bedanya di situ apa ya? Makanya ini kalau bisa, kemudian disangka pada orang. Mau berapa tahun monggo, yang penting diberi satu kekuatan. Ya, 2 kesabaran, 3 keikhlasan. Gitu. Nunggoni wong tuwa sepuh ngantek 30 tahun, berapa sabar betul. Itu ada orang yang katanya punya ilmu namanya rawa rontek, ya. Pokoknya sudah di atas 100 tahun, badan sudah
ya tinggal baru ya nggak mati-mati ya. Terus umpama ya umpama kira-kira sadar teman-teman ya. Ada masih nunggu wis mati sih boleh ada tahu kita coba ya dan kalau kita tidak mampu monggo banyak berdoa supaya diberi kemampuan ya kepada Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Kemudian Allah juga mewasiati. Wasiat itu adalah janji atau perintah yang ditekankan. Apa artinya wasiat adalah dua keisana ya. Kita bahwa disebabkan karena yang pertama ibunya itu telah berkata dia dengan cara mengandung dia dalam keadaan wahnan ala wahnin. Susah di atas susah ya. Usia 3 bulan jenenge ibu nembe ngidam jalurnya sing aneh-aneh lah. Jaluk soto kok jam 12 bengi. Nah, kita ada tadi aneh. Kemudian semakin besar kanunya semakin susah. Jadi ajeng sare gue miring kanan ora penak, miring kiri ora penak. Rumah melek gue. Itu begitu. Tapi kemudian melahirkan seperti orang stabil ditonyok ya, kemudian itu masih menit 2 tahun. Kalau dijumlahkan tuh minimal 30 bulan dan keadaan reposo. Nah, kalau Bapak Ibu pentingnya anak sementara kemudian dibalik tadi. Nah, kalau orang sudah mau berkorban dengan begitu banyaknya, maka anak juga begitu harus berkorban dengan yang juga sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita cermati dan kita ikhlaskan, insya Allah akan jadi kebaikan-kebaikan kita. Ya, yang saya contohkan, yang saya contohkan. Kalau ada orang kerja di suatu perusahaan garment, ya, 1 biji upahnya 10.000, ya, ada 3 pekerja A, B, dan C. Sehari itu si A itu dapat 10 biji, si B 15, si C 20. Kemudian pertanyaan, gajinya sama apa beda? Beda. Banyak yang paling banyak siapa? Kenapa? Nah, kita seperti si C tadi, jangan seperti si A. Ya, kita di dunia saatnya untuk beramal. Kemudian diperbanyak amalnya, apapun dijadikan sebagai lahan amal. Bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya dijadikan lahan-lahan amal. Gurunya, muridnya juga begitu. Ya, nah dengan banyaknya amal, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala. Nah, kalau banyak pahala, insya Allah Bapak Ibu kita semuanya akan mendapatkan tempat yang lebih dan lebih sempurna. Karena Nabi katakan, "Wadana mi'atu darajat." Yang namanya surga itu ada 100 tingkat. Ya, tingkatan yang paling pendek itu, tempat tidurnya 72. Yang paling namanya Pak, surga Firdaus. Panjenengan pesan sing nomor pinten? Dhuwur dhewe napa bisa dhewe? Wani bayar. Ya. Kemudian kita berusaha untuk yang setinggi-tingginya, jangan cukup dengan yang pas-pasan. Ya. Harus berlomba dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, kemudian memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Ya, apakah tadi ibadah ubudiyah monggo ditambah,
sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya monggo ditambah. Kemudian ibadah kamu itu dengan tetanya baca saja semakin baik, gitu. Dan untuk kepada yang dan Bapak Ibu, kita sebagai orang yang beriman bisa memenuhi kewajiban asasi kita dengan benar, kemudian kita ikhlaskan istiqomah sampai ada husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Akhir dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.